Dunia otomotif butuh lebih banyak sosok seperti Horacio Pagani. Kita butuh lebih banyak orang yang memandang mobil itu bukan cuma sebatas kendaraan, bukan cuma sebatas alat untuk mobilitas berpindah tempat, apalagi yang cuma memandang mobil sebatas deretan angka-angka untuk dikomparasi. Kita butuh lebih banyak orang yang memandang mobil itu sebagai sebuah seni, sebuah objek yang bisa dinikmati oleh mata. Bukan. Bukan cuma sekedar bisa dinikmati oleh mata aja sih, tapi juga oleh keseluruhan panca indera kita. Walaupun saya juga nggak yakin sih gimana cara sebuah mobil bisa memanjakan indera pengecapan kita. Ya, well, kita lagi ngomongin sebuah brand mobil, Pagani. Untuk kita yang petrolhead, ya atau sebatas car enthusiast deh, pasti tahu merek yang satu ini. Apalagi baru beberapa minggu lalu, penampakannya untuk yang pertama kalinya mengaspal di aspal jalanan Jakarta. Viral deh tuh di semua akun sosial media otomotif. Anyway, selama ini kita selalu didoktrin dengan sebuah paham, quality over quantity. Kualitas itu lebih penting dari kuantitas. Dan kayaknya nggak ada contoh yang lebih cocok selain produk line up-nya Pagani. Kenapa gitu? Buat kalian yang belum tahu, Pagani itu sebuah perusahaan automaker yang usianya sudah 30 tahun. Lahir pertama di tahun 1992, membuat Pagani di tahun ini, 2022, itu tepat berusia 30 tahun. Dan dari rentang hidupnya yang selama 30 tahun tersebut, mereka itu cuma melahirkan 3 model aja loh. Cuma 3. Ada Zonda, ada Huayra, dan model terbaru yang baru aja di reveal. Ini terlepas dari ragam tipe yang dilahirkan untuk model-model tersebut ya. Tapi bayangkan deh, secara angka, rata-rata, Pagani itu cuma menelurkan satu model baru setiap 10 tahun. Dan mereka nggak menyia-nyiakan tentang waktu tersebut untuk menciptakan produk yang membosankan, yang main aman. Enggak. Mereka gunakan waktu sepanjang itu untuk menciptakan karya seni. Tahun ini Pagani kembali menelurkan sebuah karya seni, masterpiece, yang sekali lagi membuat para car enthusiast kembali berdecak kagum. Inilah Pagani Utopia. Saya suka banget dengan cara Pagani kasih namanya Utopia. Mereka seakan kayak lagi kasih nama ke seorang anak gitu. Dipikirin apa makna yang paling pas ya. Pagani mencoba mewujudkan sebuah mobil yang selama ini dibayangkan sebagai mobil yang sempurna. Sebuah gambaran kesempurnaan yang tadinya kita pikir nggak akan pernah ada gitu. Terus sekarang lahir Pagani Utopia. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang membuatnya spesial? Apa yang membuat Pagani Utopia sebuah utopia? Mungkin Pagani jadi salah satu mobil yang membuat technical specifications itu jadi hal yang biasa aja buat diomongin. Ukuran kubikasi mesin, jumlah silindernya, besar tenaga horsepowernya, angka torsinya, waktu akselerasinya. Kita biasa lah ngomongin berbagai hal tersebut di mobil-mobil kelas supercar ya. Tapi di Pagani, Pagani itu work of art. Sebuah Pagani itu jauh lebih bernilai dari angka-angka spesifikasi teknikal. Ya, tapi mau gimana pun, ya, ini namanya juga mobil baru ya, baru rilis. Dan eksklusif pula. Jadi sepertinya agak kurang sah kalau kita nggak membahas spesifikasi teknisnya Pagani Utopia. Untuk mesinnya, seperti model Pagani sebelumnya, Pagani Utopia dilengkapi mesin V12 6000 cc. Basis mesinnya dibangun oleh Mercedes AMG. Yang memang agak sedikit disayangkan sebenarnya adalah mesin V12-nya sekarang bukan lagi naturally aspirated, tapi dipasangkan dengan twin turbo. Hal ini konon sengaja atau tepatnya terpaksa sih dilakukan oleh Pagani untuk memenuhi persyaratan ketat aturan emisi di California. Mungkin biar Pagani Utopia ini bisa dibeli oleh miliuner yang tinggal di Amerika juga kali ya. Secara tenaga, mesin V12-nya bisa menghasilkan tenaga 864 horsepower dan torsi hingga 1100 Nm. Dan yang nggak kalah menarik dari Utopia adalah jenis transmisi yang digunakannya. Pagani memutuskan untuk memberikan transmisi 7-speed manual, bukan dual clutch kayak supercars atau hypercars lainnya. Setelah Koenigsegg kasih manual buat CC850 mereka, sekarang giliran Pagani. Dan ya, inilah
para pendekar hypercar terakhir yang masih kasih kita opsi untuk pakai transmisi manual. Pada saat mendesain Utopia, Horacio Pagani menekankan pada 3 aspek utama: sederhana, ringan, dan keasikan berkendaranya. Alhasil semua hal yang dimasukkan ke dalam Utopia itu punya kualitas yang tertinggi. Struktur utama dari Utopia itu dibangun menggunakan material karbon titanium. Material ini dipercaya di Utopia karena sangat kuat, tapi di lain sisi juga bobotnya ringan. Jadi kekuatan strukturnya itu nggak akan terkompromis oleh bobotnya yang ringan. Total bobotnya Utopia sendiri itu cuma sedikit di bawah 1,3 ton, yang mana membuat Utopia itu lebih ringan dari para pendahulunya seperti Huayra. Ya jangankan Huayra, Utopia bahkan mungkin lebih ringan dari kebanyakan mobil yang beredar di jalanan Indonesia. Bayangin aja, bobot 1,3 ton tapi powernya lebih dari 850 horsepower. Sedangkan dari aspek kesederhanaannya, Pagani nggak mau ikutan tren supercar atau hypercar lainnya. Horacio bilang, no heavy batteries, no hybrid power, just a wonderful V12. Mantap. Walaupun Utopia dibangun di era otomotif yang pada mulai pakai teknologi modern dan canggih, tapi Pagani justru memutuskan untuk tetap mempertahankan konsep old school-nya. Dari segi mesin misalkan, mereka nggak latah pakai teknologi baterai dan motor elektrik. Mereka nggak serta-merta pakai dual clutch untuk transmisinya, dan malah justru pakai manual. Bahkan sampai ke dalam interiornya pun sama. Di saat semua mobil sekarang berlomba-lomba kasih layar segede nampan di interiornya, Utopia justru enggak. Konsep desain di interiornya terasa kayak campuran retro dan modern yang berkualitas dan detail banget. Misalnya kayak buat pengaturan temperatur AC sama arah semburannya. Semua diatur pakai knob putar. Formatnya kayak yang biasa kita temukan di mobil harga 200 jutaan lah sebenarnya. Tapi ya jelas, material dan build quality-nya pasti jauh lebih premium. Kita juga nggak akan menemukan layar di tengah dashboardnya, tapi justru terdapat 4 buah indikator analog jarum yang berkelas banget. Bahkan tombol-tombol untuk mengatur door lock dan wing di belakang itu menggunakan semacam tuas yang konsepnya retro. Attention to detailnya itu niat banget. Satu-satunya layar cuma ada di instrumen clusternya, dan itu pun dengan ukuran yang secukupnya dan sewajarnya aja. Ya kalau kita punya mobil dengan mesin V12 kayaknya kita udah nggak peduli lagi dengan aspek entertainmentnya. Apple CarPlay, Android Auto itu udah nggak penting lagi dah. Karena alunan musik dan simfoni terbaik justru dihasilkan oleh raungan mesin V12 yang ada di belakangnya. Oh, dan pastinya sentuhan signature-nya Pagani yaitu exposed transmission shift stick-nya. Jadi ini pergerakan komponen tuas transmisinya itu bisa kelihatan oleh mata. Yang bikin ini jadi semacam kayak karya seni yang bisa dinikmatin oleh para pengendaranya. Untuk masalah eksteriornya pun, kalau ini saya punya sedikit opini sih. Jadi dalam rangkaian event launchingnya, Pagani itu memamerkan 2 unit yang berbeda di 2 event yang beda juga. Pada saat global reveal-nya, Pagani memamerkan Utopia berwarna semacam kayak krem gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan ini ya, masih kelihatan cantik juga gitu. Tapi yang justru menyita perhatian saya justru yang dipamerkan di National Science and Technology Museum di Milan. Utopia yang dipamerkan justru menggunakan full exposed carbon fiber body. Sekilas memang jadi kelihatan mirip kayak Huayra, tapi justru jauh lebih ganteng dan kelihatan lebih agresif gitu. Yang nggak kalah ganteng adalah harganya. Untuk jumlah produksinya sendiri, Pagani Utopia rencananya cuma akan diproduksi sebanyak 99 unit aja. Jadi kalau soal eksklusivitas, nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Udah pasti limited, udah pasti super rare. Terus harganya gimana? Estimasi base price-nya atau harga dasarnya itu sekitar 2,5 juta dolar. Kalau mau iseng dikonversi ke rupiah, berarti jadi sekitar 35 miliar. Tapi biasanya mobil-mobil ultra luxury macam begini, pas masuk Indonesia itu harganya bisa naik 3-5 kali lipatnya. Jadi kalau ada orang Indonesia yang nekat beli, harganya mungkin jadi sekitar 105 miliar sampai 175 miliar mungkin. Beda tipis sih sama harganya LCGC ya. Bedanya yang satu satuannya juta, yang satu satuannya miliar.
Itu harga segitu pun kemungkinan masih minimal ya, karena kan perlu hitung juga opsi tambahan apa aja sih yang ada di dalam mobilnya. Belum lagi kalau mobilnya dibeli bukan langsung dari dealership resminya Pagani, alias lewat perantara atau lewat pedagang. Pasti ada tambahan margin yang bisa bikin harga mobilnya lebih mahal lagi. Oke, itulah tadi sekilas fakta dan opini saya tentang Pagani Utopia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.